Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap kali ini datang dari Matra Laut Indonesia, bos. Angkatan Laut kita. Di mana baru-baru ini Kasal telah membeberkan rencana atau proyeksi pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut dari tahun 2025 ini sampai tahun 2044 nanti, bos. Nah loh, lantas pertanyaannya, seperti apakah rencana atau proyeksi kekuatan TNI Angkatan Laut kita di tahun 2044 nanti atau sekitar 20 tahun lagi setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, jika kemarin Rusia telah mengirim banyak armada kapal-kapal perangnya dan melakukan latihan perdana Oruda 2024 di Indonesia dengan TNI Angkatan Laut, ternyata latihan Oruda ini pun akan lanjut lagi, bos, di tahun depan. Tapi kali ini gantian. TNI Angkatan Laut lah yang sepertinya bakal mengirimkan armada kapal-kapal perangnya ke Laut Rusia. Nah, lantas bagaimanakah rencananya Oruda 2026 nanti? Penasaran beritanya? Cus! Mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas rencana pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut dulu nih, bos. Jadi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali baru-baru ini telah membeberkan bagaimana rencana pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut selama 20 tahun ke depan. Nah, dikutip dari sumber berita berikut, hal ini pun dipaparkannya saat memberikan pembekalan kepada 142 perwira pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskoal di Jakarta pada Senin 26 Mei 2025 kemarin. Di mana beliau mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan visi pembangunan TNI Angkatan Laut 2025-2044, TNI Angkatan Laut akan diarahkan menjadi kekuatan modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global, ujar beliau. Nah loh, jadi itu kata-kata kuncinya, bos. Berkekuatan modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global. Dan jika boleh sedikit admin jabarkan, mungkin artinya TNI Angkatan Laut kedepannya akan mengejar target-target untuk memiliki kekuatan dengan alutsista-alutsista mutakhir modern dan terkini, bos. Bahkan tak cuma alutsistanya yang modern, tapi kualitas SDM-nya pun juga akan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi terbaru. Kemudian tak cuma itu, doktrin dan taktik operasi lautnya pun juga harus modern, bos, sehingga dapat sesuai dengan standar global dan tantangan di masa depan. Kemudian lanjut katanya berdaya gentar kawasan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memberikan efek tangkal atau deterrence terhadap potensi ancaman di kawasan regional seperti ASEAN dan juga Indo-Pasifik. Dan juga tujuannya adalah untuk menjadi kekuatan yang disegani oleh negara-negara tetangga berkat profesionalisme dan kesiapan tempur TNI Angkatan Laut. Dan terakhir, katanya tadi berproyeksi global nih. Nah, ini lebih mantap lagi nih. Jadi maksudnya adalah TNI Angkatan Laut tidak hanya fokus pada wilayah perairan nasional, tetapi juga akan lebih aktif berpartisipasi dalam operasi internasional seperti misi perdamaian PBB, kemudian juga mungkin aktif di operasi pengamanan jalur perdagangan global, kemudian juga menjalin kerjasama strategis dengan Angkatan Laut negara lain di berbagai forum dan kegiatan multinasional, dan bahkan berproyeksi global ini, TNI Angkatan Laut pun pastinya akan membangun citra sebagai Angkatan Laut yang berstandar internasional dan mampu bertindak di luar batas teritorial Indonesia bila dibutuhkan. Nah loh, ngeri-ngeri sedap nih, bos. Target pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut 2025-2044. Dan untuk hal ini Kasal pun mengatakan terdapat 5 aspek untuk mewujudkan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut dalam 20 tahun ke depan tersebut. Nah, apa sajakah itu? Oke, lanjut, beberapa aspek penting yang harus dilakukan pun beliau katakan adalah meliputi organisasi yang modern dan efisien, serta personel adaptif dan inovatif. Jadi artinya mampu berinovasi dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman, bos. Misalnya mampu mengadopsi teknologi-teknologi terkini seperti drone dan juga pertahanan cyber terbaru.
Pentingnya peningkatan kemampuan intelijen pertahanan dan keamanan laut serta diplomasi maritim yang aktif jelasnya. Kemudian aspek lainnya untuk pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut ialah material atau alutsista yang siap tempur dan modern, sistem dan metode berbasis doktrin terkini, hingga operasi dan latihan yang berfokus pada wilayah rawan. Beliau katakan, kekuatan pertahanan maritim harus dibangun secara terpadu melalui konsep operasi gabungan TNI dengan pertahanan berlapis demi mencegah pertempuran di wilayah sendiri, jelas beliau. Nah, kalau ini sepertinya memang sudah perlu yang namanya kapal induk, bos. Karena proyeksinya tadi artinya harus mampu bertempur di luar wilayah Indonesia. Beliau katakan, tantangan di tingkat regional seperti ketegangan di Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, serta konflik India-Pakistan. Sementara di dalam negeri, TNI Angkatan Laut pun harus menghadapi ancaman keamanan laut, yaitu penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas. Ujar beliau, mantap, mantap, jos. Oke, selanjutnya kita mau bahas rencana latihan militer besar-besaran antara Indonesia dan Rusia nih bos, yaitu latihan militer Oruda 2026. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa kata Oruda sendiri merupakan kombinasi dari simbol nasional kedua negara, yaitu Orel alias elang Rusia dan Garuda, yaitu burung elang besar Indonesia. Jadi Oruda ini pun kemarin telah disepakati oleh kedua negara akan dilakukan setiap 2 tahun sekali bos. Yang pertama kemarin tahun 2024 diadakan di Indonesia di perairan Laut Jawa, sehingga artinya nanti yang kedua selanjutnya akan diadakan di tahun 2026. Dan mantapnya jika kemarin latihan di Indonesia, maka tahun 2026 TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Raski-Raski Rusia kabarnya telah sepakat nih, latihan akan digelar di Laut Rusia bos. Artinya TNI Angkatan Laut lah yang akan mengirim armada-armada kapal perangnya ke Laut Rusia untuk melakukan latihan militer. Mantap, mantap, jos. Nah, hal ini pun diungkapkan langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yaitu Mr. Sergei Tolchenov saat ditemui di Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025 kemarin bos. Dan perlu kalian ketahui bahwa pada tahun lalu, Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia telah mengirimkan sampai 4 kapal perang, yaitu 3 kapal perang jenis korvet, mulai dari RFS Gromky 335, kemudian RFS Aldar Saidenzavolv 339, dan RFS Reski 343, beserta 1 kapal selam tempur B588 UFA ke Indonesia untuk latihan perdana Oruda 2024 bersama TNI Angkatan Laut di perairan Jawa. Sedangkan TNI Angkatan Laut pada saat itu mengerahkan 2 kapal perang dari jajaran Koarmada 2 yang terdiri dari KRI Gusti Ngurah Rai 332 dan KRI Franz Kaisepo 368. Nah lo, mantap, mantap jos nih. Pertanyaannya, di Rusia nanti, kira-kira kapal apa yang bakal dikerahkan TNI Angkatan Laut tahun 2026? Bagaimana menurut kalian? Apakah kapal-kapal perang baru akan dikerahkan ke Rusia seperti kapal PPA? Atau mungkin bakal ada kapal frigat baru nih bos yang nanti sudah dibeli jadi oleh TNI Angkatan Laut dari negara lain? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.